berjuang dari nol itu bohong. Berjuang dari bawah itu enggak benar-benar di bawah banget. Kenapa jadi bohong? Berjuang dari nol, ke sekolahan dari pagi sampai siang. Kemudian dari siang lanjut lagi antar order sampai sore. Sampai sore di rumah mandi, sholat, kemudian makan sampai malam, habis maghrib lanjut lagi sampai jam 10. Di situ saya hampir tidak ada waktu. Maka benar, saya adalah perintis, bukan pewaris. Tetapi saya tidak berjuang dari nol. Selamat datang di konten ngomong nggak doang. Dimana pada konten ini saya akan ngomong, tetapi apa yang saya omongin itu nggak doang. Karena kata Bang Panji, ngomong itu nggak doang, ngomong itu punya dampak. Ngomong itu bisa memberi kita sesuatu, bisa merubah kita menjadi bahagia, bisa merubah kita menjadi senang, bisa merubah kita juga jadi sedih dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bercerita tentang pengalaman karir saya. Salah duanya adalah Dinfood, tetapi sekarang adalah Dincoffee. Sebelumnya saya ingin bercerita latar belakang saya adalah saya adalah anak yatim. Orang tua saya, ayah saya itu meninggal waktu saya kelas 2 SD. Jadi bisa dikatakan saya ini, mungkin kata-kata yang lebih viral itu adalah perintis, bukan pewaris. Jadi sejak kecil saya dirawat oleh ibu saya. Dari kelas 2 SD itu ibu saya merawat saya sendirian, bersama adik saya juga dirawat oleh beliau. Saya disekolahkan di SD di kampung, lulus SD, kemudian disekolahkan sanawiyah. Setelah lulus sanawiyah, saya dirawat oleh paman saya karena mungkin dari keadaan ekonomi ibu saya tidak mencukupi untuk menyekolahkan saya di jenjang yang lebih lanjut lagi. Kemudian saya dirawat oleh paman saya, sekaligus disekolahkan di tempat kerja beliau di daerah Tanah Bumbu. Di situ saya sekolah selama 3 tahun, sekolah aliyah. Nah, hampir lulus sekolah, kelas 3, ibu saya itu bilang bahwa, "Din, ibu ini nggak bisa nguliahin," katanya. Jadi ibu cariin kerja aja ya gitu. Terus saya bilang, "Iya bu, nggak apa-apa, saya cari kerja aja nggak apa-apa, nggak maksain kok gitu buat kuliah." Walaupun teman-teman waktu itu rata-rata udah punya rencana lah, mau kuliah di mana, mau sekolah lanjut di mana. Singkat cerita, saya kerja ikut perusahaan punya keluarga, punya sepupu saya, suaminya sepupu saya lebih tepatnya, di bati-bati di ayam petelur. Di situ saya pertama kali masuk di dalam dunia kerja. Dari pelajar, kemudian dunia kerja. Di situ saya sangat kaget bagaimana suasananya, bagaimana keadaan dunia kerja, dan lain-lain. Kemudian setelah itu, karena itu adalah di kampung orang, nggak ada yang benar-benar teman gitu. Ya namanya juga dunia kerja gitu kan. Susah untuk cari teman. Di sisi lain juga saya kurang bisa bergaul pada waktu itu, karena waktu saya sekolah saya orangnya agak pendiam gitu. Jadi agak kaget aja gitu di lingkungan baru dengan orang-orang baru, dan harus menyesuaikan dengan kebiasaan orang-orang yang baru.
Jadi saya di situ betahnya cuman 8 bulan kurang lebih. Setelah itu saya balik, itu tahun 2015. 8 bulan saya di sana sampai akhir tahun 2015 sampai Desember. Kemudian dari awal 2016 saya balik ke kampung dan bekerja jadi pesuruh sekolah di Margasari, di kampung ibu. Menjadi paman sekolah itu sebenarnya kalau dari segi gaji itu sangat menurun. Mungkin setengahnya gaji dari pekerjaan yang dulu, pekerjaan yang di bati-bati itu, yang perusahaan ayam petelur. Tetapi saya merasa enjoy menjalaninya karena sudah bisa bareng sama ibu lagi, sudah bisa bareng sama orang tua dan juga adik. Nah, sepulang saya ke kampung, selama beberapa tahun saya bekerja jadi paman sekolahan dengan gaji yang lumayan kecil, saya sambil kuliah PGSD di Universitas Terbuka di Pokja Rantau. Jadi sambil bekerja, hari minggunya kuliah di UT. Dan kuliah itu pun sebenarnya dibantu juga oleh keluarga besar gitu. Hampir separuhnya itu dibantu oleh keluarga. Sampai selesai, dari awal sampai selesai itu dibantu uang SPP-nya sama keluarga besar. Alhamdulillah banyak yang peduli dengan saya dan juga ibu saya dan adik saya. Saya bersyukur punya keluarga seperti yang saya miliki saat ini. Kemudian saat jadi paman sekolahan itu kan gajinya kecil. Jadi saya mikir pengen cari tambahan lah begitu. Pengen cari tambahan. Kemarin sempat mencoba untuk memelihara ayam petelur karena kemarin sempat bekerja di ayam petelur, di perusahaan ayam petelur. Jadi sedikit-sedikit agak paham lah tentang bagaimana mengelola ayam petelur. Jadi kemarin waktu itu mencoba memelihara ayam petelur itu sejumlah sekitar 30 ekor ayam. Kemudian kandangnya saya bikin sendiri, bahan-bahannya menggunakan bahan-bahan yang ada, seminimal mungkin pengeluaran. Waktu itu saya bermodal 3 juta. Tempatnya juga di tempat keluarga gitu, tanah keluarga, bahan-bahannya juga dikasih gitu. Dari modal 3 juta itu dibelikan ayamnya, bibit ayamnya, dan ternyata selang beberapa bulan ternyata nggak ada hasilnya, malah saya rugi. Karena itu tadi, mungkin bener ya, yang namanya usaha pertama itu kebiasaan gagal. Seperti halnya juga cinta pertama itu biasanya juga gagal. Kemudian dari gagalnya saya mencoba untuk usaha ayam petelur, itu sekitar sebelum pandemi. Kan kita pandemi awal tahun 2020 ya, karena kan di Cina kan 2019, makanya namanya COVID-19. Artinya yang awalnya di Cina itu akhir tahun 2019, masuk ke Indonesia tahun 2020. Nah, setelah ayam petelur itu tidak menghasilkan, lalu saya jual, ayam-ayamnya saya jual, ya rugi, habis uang 3 juta itu habis. Kemudian penghasilan kembali, satu-satunya penghasilan yaitu adalah jadi paman sekolahan. Itu waktu itu kurang dari 1 juta waktu itu gajinya. Ya jadi cukup-cukupkan gitu, karena kan makan masih ikut orang tua gitu. Kemudian waktu itu di pasar Margasari ada orang Jawa jualan mie ayam, dan kebetulan mie ayam beliau itu dianggap orang yang paling enak di Margasari waktu itu. Jadi mie ayam beliau itu karena paling enak, jadi
paling laku di antara penjual-penjual yang lain yang menjual mie ayam. Beliau cuman menjual mie ayam aja, menunya cuman mie ayam doang yang jual beliau. Jadi karena enak gitu, jadi orang banyak berdatangan. Dan waktu itu menurut saya beliau orangnya sangat ramah. Jadi saya makin lama makin akrab gitu. Tetapi masalahnya beliau ini kan orang Jawa. Datang ke sini berjualan itu biasanya nggak lama, paling 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu beliau balik lagi ke Jawa. Tempat beliau jualan mie ayam waktu itu kemarin adalah tempat yang sekarang itu Rainbow Accessories di tengah pasar di Margasari. Nah waktu itu di situ dulu beliau jualan mie ayam. Yang pencinta mie ayam di tahun-tahun sebelum COVID itu pasti kenal dengan beliau dan pasti berlangganan dengan beliau. Tetapi itu tadi, beliau cuman sebentar di sini berjualan, padahal sangat laku gitu. Saya juga kemarin nggak nanya kenapa beliau itu cuman sebentar di sini dan balik ke Jawa lama. Kemudian setahun berikutnya lagi baru datang lagi ke sini 2 bulan 3 bulan berjualan, kemudian balik lagi ke Jawa. Katanya sih juga ada kerjaan di Jawa gitu, jadi beliau membagi waktu antara di Jawa dan di Margasari. Dari situ saya mikir, wah ini banyak orang yang ingin makan mie ayam beliau, tetapi kadang mungkin saja ada orang yang malas gitu jalan. Lalu dari situ saya mikir bahwa saya ingin berkolaborasi dengan beliau, bahwa saya menjadi kurir khusus jualan beliau. Jadi saya waktu itu saya omongin dengan beliau, oh ini saya mau jadi tukang antar mie ayam sampean, gimana? Boleh nggak? Kata saya. Oh bisa Din, silahkan gitu. Nanti kan misalnya ada orang yang mau beli tapi males datang ke pasar, bisa pesan dan saya antarkan. Jadi waktu itu kemarin saya bikin videonya, saya bikin iklannya, kemudian saya posting di status di sosmed. Waktu itu belum ada yang beli, cuman maksudnya mempromo dulu gitu loh, ada nggak yang mau beli gitu, ini kontaknya. Kemudian waktu itu teman saya ada yang komen teman sanawiyah, orang pasar lama, dia komen, bagus Din, aku langganan sama mie ayam beliau, tapi kayaknya kalau masukan dari aku, kenapa kamu nggak jadi kurir semua warung aja yang di Margasari gitu, kan bisa membuka peluang lebih banyak gitu ya. Walaupun misalnya utamanya mie ayam beliau, tetapi bila orang pengen minta belikan dagang di warung yang lain, kamu juga mau gitu katanya. Terus waktu itu juga rame-ramenya GoFood itu udah mulai hype sekitar setahun atau 2 tahun. Jadi oh kayak GoFood itu ya, saya bilang. Ya Din, kamu jadi GoFood pertama aja di Margasari gitu. Terus saya mikir, bener juga ya, karena setahu saya waktu itu di tahun 2019 itu belum ada GoFood masuk ke Margasari. Jadi pada tanggal 8 April 2020 disitulah saya mulai GoFood, yaitu saya namakan Dinfood karena saya bernama Lahmudin Hafiz, Din kemudian food mengambil dari GoFood, makanya Dinfood. Dari situ respon orang-orang ternyata sangat baik, dibuktikan dengan
hari pertama saya memposting DinFood itu, dan hari itu saya sudah cuan beberapa puluh ribu. Waktu itu saya ingat kotornya waktu itu 28.000, dan situ saya sangat senang karena kemarin mencoba untuk usaha ayam petelur dengan jumlah ayam 30 ekor, itu tidak ada hasilnya sama sekali, bahkan rugi. Di sisi lain, sekarang saya mengerjakan atau melakukan DinFood tadi, GoFood tadi, satu hari saya kotornya adalah 28.000, dikurang misalnya bensin, ya 20.000 pasti bersih lah, 20.000. Nah, di situ saya senang, langsung saya belikan waktu itu roti bakar, langsung saya bawa ke rumah, saya makan bareng bersama orang tua saya roti bakarnya itu, sebagai wujud rasa senang saya. Biar ibu saya juga merasa senang gitu, oh ini anak saya mencoba usaha yang kedua ini, alhamdulillah berhasil begitu. Kemudian dari 8 April itu virus corona ini mulai masuk ke Kalimantan, mulai masuk ke kampung saya. Kemudian saya tetap jalan karena pas kan waktu itu pandemi, di mana masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah. Artinya yang boleh keluar rumah itu memang orang-orang yang memang mendesak. Jadi kesempatan saya waktu itu juga yang membuat DinFood itu lumayan naik adalah karena kondisinya memang masyarakat memang disuruh harus di rumah saja. Jadi saya yang bertugas untuk mengantarkan makanan-makanan atau menyediakan jasa mengantar makanan ke rumah-rumah warga. Karena bagi yang taat pemerintah, bagi yang taat dan paham tentang kesehatan, bahayanya virus corona ini, mereka tetap diam di rumah, tidak berinteraksi dengan orang, kemudian mereka menggunakan jasa saya untuk mengantar-ngantar pesanan mereka atau kebutuhan-kebutuhan mereka dalam hal makanan. Kemudian singkat cerita, pandemi pun berakhir. Saya tetap lanjut beberapa tahun, dan setiap tahun saya mengadakan giveaway. Saya mengadakan undian, kemudian yang beruntung saya kasih hadiah. Setiap tahun itu pasti ada hadiah berupa cangkir yang bertulisan DinFood, dan juga ada door prize-nya, yaitu kebiasaan kemarin setiap tahun itu biasanya pen atau panci. 4 tahun berlalu saya melakukan usaha DinFood itu, alhamdulillah sangat membantu perekonomian saya, yang mana awalnya gaji di paman sekolahan itu adalah di bawah 1 juta, lalu karena ada tambahan ini tadi, tambahan DinFood, penghasilan DinFood tadi, alhamdulillah bisa lumayan membantu ekonomi saya. Saya di situ mulai beli barang yang saya belum bisa beli, habis itu coba beli baju, karena waktu itu saya punya baju bagus, tidak seperti orang-orang, celana bagus, sepatu, tas, dan lain-lain. Jadi alhamdulillah dari situ, dari hasil DinFood itu bisa beli barang-barang yang saya inginkan. Kemudian timbul pertanyaan, loh kan paman sekolahan masih, terus DinFoodnya kapan? Nah, paman sekolahan itu kan pagi, ketika sekolah kan pagi sampai pulang sekolah siang, pulang ke rumah, siang itu pulang ke rumah, kemudian sholat zuhur, kemudian saya makan. Setelah makan, saya lanjut langsung ngantar pesanan, ngantar orderan DinFood. Sampai sore, kemudian saya pulang, saya mandi, kemudian sholat asar, nggak lama itu maghrib. Setelah sholat maghrib, saya makan, kemudian lanjut langsung berangkat ngantar orderan lagi
di waktu malam. Biasanya malam itu sampai sekitar jam 9 sampai jam 10 itu udah nggak ada yang pesan lagi. Rata-rata itu jam 9 sampai jam 10 saya balik ke rumah. Di rumah baru sholat isya, bersih-bersih sholat isya, kemudian baru bisa beraktivitas yang lain, misalnya mengerjakan tugas kuliah. Kan saya masih kuliah juga, jadi sambil mengerjakan tugas kuliah, atau bila tidak ada tugas kuliah bisa main-main HP atau nonton-nonton YouTube dan lain-lain. Begitulah keseharian saya selama beberapa tahun menjalani Deepwood. Kemudian saya menikah akhir tahun 2024, tetapi sebelum Desember itu saya sudah mulai jarang ngambil orderan Deepwood karena kesibukan semakin banyak, dan juga saya juga sudah mulai jenuh, sudah mulai capek. Jadi sekitar 2 bulan sebelum saya nikah, saya memutuskan untuk sudah stop Deepwoodnya. Dan saya berniat ketika saya sudah menikah nanti, saya sudah tidak ingin lagi melanjutkan Deepwood. Apa alasannya? Ketika saya sudah menikah, kan saya sudah merasa nih, Deepwood itu sangat menguras waktu. Itu tadi, ke sekolahan dari pagi sampai siang. Kemudian dari siang lanjut lagi antar order sampai sore. Sampai sore di rumah, mandi, sholat, kemudian makan, sampai malam habis maghrib lanjut lagi sampai jam 10. Di situ saya hampir tidak ada waktu. Saya membayangkan misalnya saya sudah punya istri dengan rutinitas yang seperti itu, kasihan istri saya terlalu sering ditinggalkan bekerja, dia sendirian di rumah. Makanya itu saya memutuskan untuk tidak lanjut Deepwood ketika sudah menikah. Jadi pada awal 2025 saya ngomong ke pelanggan bahwa saya sudah tidak lanjut lagi Deepwood. Tetapi karena di kontak HP ini lumayan banyak, kontak di HP ini kan lumayan banyak kontak pelanggan gitu. Saya berpikir waktu itu saya pengen saya hapus aja kontak-kontak pelanggan itu karena mungkin kepenuhan HP. Tetapi saya berpikir harusnya ini dimanfaatkan, kontak pelanggan yang banyak ini harusnya dimanfaatkan. Karena kemarin saya mencek kontak pelanggan saya itu hampir 1.000, kalau nggak salah, hampir 1.000 kontak pelanggan. Karena kan kemarin Deepwood itu beroperasi lewat HP, lewat WA, bukan lewat aplikasi. Jadi lewat WA langsung, karena kan saya pribadi doang. Jadi kontak pelanggan masih saya simpan, berharap bisa saya manfaatkan nanti ke depannya. Kemudian ketika saya menjalani pernikahan bersama istri, saya hampir setiap hari bikin kopi. Cara bikin kopinya saya diajarin sama teman saya. Nah, kemudian istri saya ini ngomong, kita ini setiap hari minum kopi, kenapa nggak jual aja? Ini kopinya enak loh. Terus saya mikir, kayaknya nanti dulu deh. Agak malu soalnya jual kopi karena saya nggak ahli-ahli banget gitu minum kopi. Tapi saya pengen gitu sebenarnya dalam hati. Terus waktu berjalan, pada akhirnya saya memutuskan untuk berjualan kopi. Dengan melihat brand yang kemarin yaitu Deepwood, sekarang saya ubah sedikit, yaitu ya dari Deepwood, karena ini jual kopi, maka saya ubah namanya menjadi Dean Coffee. Karena saya jual kopi, maka namanya adalah Dean Coffee. Dan alhamdulillah beberapa pelanggan menyambut baik akan hal ini. Dan kedepannya mudah-mudahan kopi saya ini semakin laku, semakin banyak yang mengenal brand saya ini, dan lebih banyak variannya lagi. Jadi itulah cerita karir saya dalam hal usaha. Nah, sekarang
Dari cerita yang barusan itu, bisa saya katakan saya ini adalah perintis, bukan pewaris. Bahwa saya merintis dari awal, bukan pewaris atau mewarisi harta kekayaan orang tua. Dari cerita saya itu, biasanya orang-orang mendramatisir cerita hidupnya itu dengan mengatakan saya berjuang dari nol. Ya kan, sering kan kita mendengar saya berjuang dari nol, saya berjuang dari bawah. Kalau saya pribadi, dengan apa yang saya pahami dan menurut keyakinan saya, berjuang dari nol itu bohong. Berjuang dari bawah itu enggak benar-benar di bawah banget. Kenapa jadi bohong? Berjuang dari nol. Di sini saya jelaskan. Contoh cerita saya tadi. Misalnya saya mengklaim bahwa saya berjuang dari nol, mungkin banyak orang yang mendukung pernyataan saya. Banyak orang yang setuju dengan pernyataan saya barusan. Tetapi saya memilih untuk tidak mengatakan itu. Karena saya tahu bahwa perjuangan saya bukan dari nol. Lah, kenapa tidak dari nol? Kan kamu berjuang sendiri. Keluarga besar saya membantu saya. Tadi dalam hal kuliah saya dibantu oleh keluarga. Ibu saya ngasih uang SPP, kemudian dibantu juga oleh keluarga besar. Setiap semester dari awal sampai selesai. Keluarga saya membantu dalam hal ekonomi. Ada keluarga saya juga yang membantu saya dalam hal berpikir. Ada keluarga saya yang membantu atau menegur saya ketika mungkin ada keliru atau salah. Ada keluarga saya juga yang mendukung atau menyemangati saya. Banyak orang yang mendukung saya, terutama keluarga. Di situ sebenarnya sudah tidak bisa dikatakan dari nol lagi, karena bantuan-bantuan keluarga ini sudah menambah angka dari perjuangan kita. Di sisi lain juga tentu yang saya yakini adalah tentu doa ibu saya juga sangat berperan penting terhadap perjalanan hidup saya. Maka dari situ saya tidak berjuang dari nol. Saya berjuang dari doa ibu saya berjuang dari bantuan-bantuan keluarga besar saya berjuang dari nasihat-nasihat keluarga saya yang pemikir, saya berjuang dari keluarga-keluarga saya yang menyemangati saya. Maka disitulah saya menyimpulkan bahwa saya tidak berjuang dari nol. Saya berjuang sudah di atas. Tentu bila dibandingkan dengan orang lain, mereka juga disupport oleh ayahnya dengan uang yang banyak, dengan modal yang banyak. Di situ saya akui saya tidak ada. Tetapi dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, di situ saya menganggap hal-hal yang penting, terutama doa ibu saya itu tadi. Saya yakin walaupun saya tidak pernah mendengar bagaimana atau kalimat doa ibu saya, tetapi saya yakin doa beliau adalah peran yang paling penting. Maka benar, saya adalah perintis, bukan pewaris. Tetapi saya tidak berjuang dari nol. Mungkin itu saja close statement dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.